Bab 47, semuanya sudah berakhir. Kau tidak perlu tahu, nona kedua keluarga Louis pergi kemana. Itu bukan urusanmu. Ucap Yuan Louis dengan tajam. Sama sekali tidak bersikap ramah, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya pada David. Hah? Oh iya, Tuan David, kebetulan Anda datang kemari. Ada sesuatu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Ucap Yuan Louis mengalihkan pembicaraan. Ia segera meletakkan alat makannya di piring. Lanjut berkata, masalah kerjasama kita tentang proyek pembangunan apartemen, pihakku akan segera membatalkannya. Kami akan membayar uang ganti rugi karena sudah memutus kontrak secara sepihak. Mungkin besok, Yudis akan datang ke kota Paris untuk mengurus hal ini. Tapi mengapa? Mengapa Anda ingin membatalkan kerjasama ini? Apa yang salah hingga pihak Anda ingin membatalkan proyek ini? Tanya David tidak mengerti. Belum selesai masalah Eliana, sekarang ada masalah baru lagi. Itu membuatnya semakin pusing. Hai sial, batin David. Tidak apa-apa, jawab Yuan Louis dengan enteng. Aku hanya tidak sudi bekerja sama dengan orang yang telah menghina nona kedua kami. Ucapan yang terakhir mengandung banyak emosi, membuat David mengerti dengan alasan pria tua itu ingin membatalkan kerjasama. Masalah pribadi jangan dicampur adukan ke dalam masalah bisnis, jawab David dengan lantang. Dan lagi, masalah Eliana yang ternyata adalah nona kedua di keluarga ini, saya baru tahu kemarin. Saya seorang suami, saya tidak pernah sekalipun menghina Eliana. Walau dia mengaku sebagai pelayan di keluarga Pak Alex, tapi saya tetap menyayanginya. Ya, kau memang tidak, tapi ayahmu dan ibumu. Bagaimana dengan ayah dan ibu tirimu? Tanya Yuan Louis dengan sedikit emosi. Bukan hanya menghina El kami dengan cara menyuruhnya bercerai darimu dan diberi uang ganti rugi, tapi juga melaporkan El ke polisi atas tuduhan membohongi kalian dan memalsukan identitas. Itulah alasan mengapa sekarang El ingin pergi ke luar negeri. Dia ingin menenangkan diri sebelum minggu depan menghadiri pemeriksaan di kantor polisi. Ucap Yuan Louis sedikit berbohong. Padahal, faktanya, Eliana dikirim olehnya ke luar negeri untuk menjauhi David. Masalah kau dan El, aku selaku orang tua El akan mengurus perceraian kalian. Aku juga akan menuntutmu karena telah lancang menikahi El tanpa izin dariku selaku walinya. Ancamnya dengan sangat serius. Bukan hanya kau saja, aku pun akan melaporkan Isabel, putri dari Alex Danu, karena telah menjebak El dalam pernikahan kalian. Isabel berpura-pura kabur di hari pernikahan. Pihaknya memaksa El untuk menggantikan dia menikah. Setelah El menikah, dia kembali dengan memutarbalikkan fakta, menuduh El telah membohongi semua orang dan berpura-pura menjadi anak Alex agar bisa menikah denganmu. Semua tuduhan dan penghinaan kalian pada nona kedua kami akan aku kembalikan. Jadi bersiaplah. Ucap Yuan Louis penuh kepuasan. Ia segera bangkit berdiri, bersiap untuk pergi. Tunggu! David menghentikan langkah Yuan Louis. Dalam masalah ini, selain keluarga Alex yang bersalah, Eliana pun bersalah. Dia membohongi semua orang dan berpura-pura menjadi pelayan.
Hah, Yuan Louis menoleh ke arah David, mengepalkan tinjunya dengan erat. Kami tidak berbohong, tidak pula membohongi siapapun. Hari itu, karena kabur dari rumah dan tidak ingin aku menemukannya, Elle melamar menjadi pelayan di rumah Alex. Dia bekerja selama 1 bulan dengan banyak tekanan dari Isabel. Elle pun digaji sesuai dengan gaji pelayan. Di mana Elle berbohong? David terdiam mendengar semua ucapan Yuan Louis. Ia mencoba merangkai kembali ingatan-ingatan di masa lalu ketika pertama kali bertemu dengan Eliana. Wanita itu tertabrak mobil oleh Edwin. Penampilannya sangat rapi, bahkan pakaiannya sangat bagus dan dari merek terkenal. Koper yang dia bawa juga bukan koper biasa. Bahkan ponsel yang dia miliki, ponsel dari merek terkenal keluaran terbatas. Kemarin-kemarin, David sengaja memesan ponsel itu lagi demi Eliana. Dan ternyata Kemarin-kemarin Eliana mengaku sebagai anak dari pelayan di rumah ini. Apa itu bukan sebuah kebohongan? Tanya David pada Yuan Louis, membuat pria tua itu mengerutkan kening, tidak mengerti. Sudah, masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik, ucap Rosiana tiba-tiba. Sekarang makanlah dulu, kalian pasti lapar. Ia menggeser piring berisi makanan pada David dan Edwin, meminta mereka untuk segera mencicipi makanannya. Apa maksudmu? Tanya Yuan Louis tidak terima cucunya dituduh berbohong. Kemarin-kemarin, Elle mendekatimu karena dia menginginkan perusahaan Danu. Elle mendekatimu lagi dan bersedia pergi bersamamu kemarin agar kau tidak menikah dengan putrinya. Itulah yang Yuan Louis ketahui. Apa? Jawaban dari Yuan Louis sungguh membuat David terluka. Hatinya sakit mendengar alasan Eliana bersedia kembali karena menginginkan perusahaan Danu. Apa wanita itu tidak memiliki hati yang tulus? Tanya David dengan perasaan sakit. Apa karena dia seorang nona kedua di keluarga Louis, jadi lebih mementingkan bisnis daripada cinta? David segera bangkit berdiri, membungkuk hormat pada Yuan Louis sambil berkata, "Baik, jika itu yang diinginkan oleh Eliana, saya lebih baik mundur. Saya tidak ingin terus dimanfaatkan olehnya." David diam sejenak, lalu melanjutkan ucapannya. Saya tunggu gugatan perceraian kami. Saya pun menunggu pihak Anda datang ke perusahaan kami untuk membicarakan masalah pembatalan kontrak kerja. Mulai dari sekarang, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sekarang, saya mohon pamit. Lalu, David pun melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan hancur. Ia meninggalkan semua harapan dan cintanya pada Eliana, mengubur semua angan-angannya agar bisa hidup bersama dengan wanita yang terjebak pernikahan dengannya. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Hari-hari berlalu sangat cepat. Sudah 2 bulan Eliana hidup di luar negeri bersama dengan pelayan wanita di sebuah apartemen milik Yuan Louis. Masalah hukum yang menjeratnya sudah dicabut oleh Darwis sebelum Eliana diperiksa sebagai saksi. Ia pun lega dengan hal itu. Pagi ini, Eliana begitu tidak bersemangat sejak bangun tidur hingga sarapan pagi. Padahal dirinya harus segera bersiap untuk pulang ke kota Layeng. Silakan Nona, susu dan roti tanpa margarin, ucap pelayan sambil meletakkan nampan di atas meja. Ya, terima kasih. Eliana mulai meneguk susu hangatnya dengan pelan. Ketika susu enak itu sudah masuk ke dalam perut,
Lagi-lagi Eliana merasa mual dan ingin muntah. Ia segera berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua makanan yang sudah masuk ke dalam perut. Pelayan segera berlari membawa air putih hangat untuk Eliana. "Nona, Anda tidak apa-apa?" tanya pelayan dengan cemas. Ia cemas melihat kondisi Eliana yang sering muntah setiap kali dia makan. "Saya akan panggilkan dokter kemari ya. Anda harus segera diperiksa." Eliana meneguk air hangat dari pelayan, lalu menggelengkan kepala. "Tidak perlu, aku baik-baik saja." Ia segera kembali ke meja makan dan duduk di sana dengan lemas. "Lebih baik Anda istirahat saja di rumah. Jangan dulu pulang ke Kota Layang," ucap pelayan wanita dengan penuh kekhawatiran. Ia takut Eliana tidak akan kuat menempuh perjalanan selama 3 jam dari kota Bern, Swiss ke Kota Layang, Prancis. "Aku baik-baik saja," balas Eliana dengan lemas. "Besok adalah hari istimewa di rumah. Kakek akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Dan ketiga paman dari luar negeri akan kembali. Aku tidak ingin melewati momen langka ini." Ia ingin bertemu dengan ketiga pamannya, adik dari sang ayah. Eliana sangat merindukan mereka semua. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.